Upin Ipin sedang tertidur. Tidak mereka sadari hantu mobil van melintas di atas rumahnya, dan sesosok bayangan putih memasuki rumah Di mereka. tengah malam yang mencekam, semua penghuni rumah Upin Ipin telah tertidur. Tidak mereka ketahui hantu mobil van mendatangi rumahnya. Dan apa yang terjadi? Saksikan video ini sampai selesai. Di malam Jumat Kliwon, rumah Upin Ipin terlihat sepi dan mencekam, karena di mana-mana terjadi teror hantu mobil van balik kampung. Di semua sudut rumah Upin Ipin, telah terpasang CCTV untuk menjaga keamanan di saat malam hari. Bakso, bakso, bakso. Wah, gawat, itu Mail, kok bisa bersama mobil van balik kampung? Waduh, Mail, diculik mobil van balik kampung, saya harus segera melapor ke Pak RT. Upin, Ipin, ini udah malam, cepatlah kalian tidur. Jangan sampai hantu mobil van mendatangi kalian. Apaan lah, Akak Rosni, ini kan masih sore, kita orang masih ingin bermain HP. Betul. Dasar, kalian anak botak, hantu mobil van datang, mampus kalian orang. Ih, apalah, Akak Rosni, bikin kita orang takut aja. Upin, tenanglah kau orang, rumah kita udah terpasang banyak CCTV dan pengaman lainnya. Langit nan tinggi betapa birunya, deru angin bersama berlagu. Di tengah malam yang mencekam, semua penghuni rumah Upin Ipin telah tertidur. Tidak mereka ketahui hantu mobil van mendatangi rumahnya. Langit nan tinggi betapa birunya, deru angin turut sama berlagu, semuanya bagaikan turut gembira. Pagi pun tiba, Upin dan Ipin tidak menyadari bahwa Kak Ros diculik hantu mobil van balik kampung. Waduh, bukankah itu, Mael, diberitakan. Mael diculik hantu mobil van balik kampung. Upin, ada apa kamu ini, pagi-pagi berisik? Ipin, lihat ini berita di televisi. Mael dibawa, hantu mobil van balik kampung. Ah, kamu Upin, bisa aja, Mael itu kan pemberani. Sini, kamu Ipin, tengok sendiri. Udahlah Upin, saya ini mau makan ayam goreng, tapi saya cari di mana-mana. Akak Ros tidak juga ketemu. Ipin, ini kampung kita lagi diteror hantu mobil van balik kampung. Kamu orang jangan bergurau lah. Upin, kau orang, ikut aku mencarinya. Ipin, sebaiknya kita melihat rekaman CCTV kita. Ipin, kita lihat rekaman CCTV. Di semua sudut rumah kita, pasti Akak Ros akan kita temukan.
Ipin, kamu jangan panik dan bimbang. Lihat ini monitor CCTV kita. Dan kita punya peralatan yang lengkap. Pasti ya Kak Ros, kita temukan. Ipin, kita tengok balik rekaman CCTV malam tadi. Upin, kalau betul Kak Ros kena culik, kita nak buat apa? Jangan cakap macam tuh, Ipin. Tapi, kalau betul Kak Ros diculik, kita kena cari dia, kita tengok CCTV dulu, mesti ada petunjuk. Ipin, kita tengok yang depan rumah dulu. Kalau tak ada apa-apa, baru kita cek bahagian lain. Upin, kita terus cek di kamar Kak Ros. Kalau betul dia diculik, mesti ada sesuatu di sana. Baiklah. Tengok, Ipin, biasa aja, tak ada yang aneh. Upin. Upin. Itu pocong. Upin, dia masuk kamar Kak Ros. Ipin, betul ke tuh pocong? Aku tak percaya dia betul-betul masuk bilik Kak Ros. Hah, kenapa tiba-tiba mati? Upin, kalau CCTV dah mati, macam mana kita nak cari Kak Ros? Petunjuk pun tak ada. Jam Ipin, coba kita tengok CCTV luar, mana tahu ada petunjuk lain. Upin, cepatlah kalau mau tengok CCTV luar. Tenang, Ipin, aku masih coba, jangan panik dulu. Upin, aku tak salah tengok kan? Itu Kak Ros. Ya Allah, kenapa Kak Ros ikut pocong itu, macam tak sedar diri saja. Betul, Upin, Kak Ros macam kena hipnotis. Upin, tengok, Kak Ros pergi mendekat mobil van balik kampung. Ya Allah, Ipin, Kak Ros betul-betul masuk dalam mobil van balik kampung. Upin, hantu van itu culik Kak Ros, macam mana nih? Ipin, kita harus tetap tenang, aku yakin, kita pasti bisa menemukan Kak Ros dan membawanya kembali. Halo, Atok, kapan Atok balik kampung? Iya, Upin. Atok liburnya masih beberapa hari lagi. Kenapa tanya tiba-tiba nih? Atok, Kak Ros kena culik. Apa? Kamu jangan main-main? Upin, siapa yang culik? Atok, tadi pagi kita orang bangun tidur, tapi Kak Ros tak ada, kita cari di seluruh rumah, tapi tetap tak jumpa. Lepas tuh, kita orang tengok rekaman CCTV semalam. Atok, rupanya Kak Ros dibawa pergi. Ada hantu pocong yang tarik Kak Ros masuk ke dalam mobil van balik kampung. Wah, gawat. Upin, itu hantu. Mobil van itu dikendalikan hantu pocong. Kalian orang harus waspada dan hati-hati. Tapi sebenarnya, kemana hantu van itu membawa Kak Ros? Apakah dia masih bisa diselamatkan? Upin, menurut cerita nenek moyang, hantu mobil van balik kampung sering muncul dan menghilang di hutan pinggir desa. Tempat itu gelap, seram, dan penuh misteri. Pak RT baru saja bilang, bukan cuma di kampung durian runtuh, tapi kampung sebelah juga diteror hantu mobil van. Sebenarnya, siapa yang ada di dalam mobil itu? Hantu mobil van itu sampai sekarang masih menjadi misteri. Hantu apa saja yang sebenarnya mengendalikannya? Atok, malam ini saya dan Ipin akan mencari hantu van itu. Semoga kita bisa menemukan Kak Ros dan membawanya pulang. Upin, kamu dan Ipin harus hati-hati. Kalau ada apa-apa, segera cari bantuan warga. Maaf, Atok belum bisa pulang. Aneh kenapa malam ini, tidak ada satupun yang online. Biasanya, malam-malam begini banyak yang main Free Fire, tapi sekarang sepi. Aduh, malesin banget sih, main sendiri gak seru. Esan. Kok sendirian aja? Lagi ngapain? Iya, kok manyun aja? Is, Upin. Kenapa sih pada hilang semua? Jadi gak ada yang mabar. Hah, maksud kau gimana? Aku juga gak tahu. Tapi ini aneh banget. Seperti ada yang gak beres. Aneh gimana, Esan? Upin, lepas kejadian malam itu, aku rasa ada sesuatu yang tak betul malam ini. Dari tadi aku rasa macam ada yang perhatikan aku. Halah, Esan, kau kan memang penakut. Betul. Hai, aku bukan takutlah, aku cuma berhati-hati saja. Korang nak kemana nih? Jangan bilang. Korang nak cari Kak Ros dan kejar van itu? Esan, macam mana kau tahu Kak Ros diculik? Berita pasal Kak Ros dah tersebar di mana-mana, Upin. Satu kampung dah tahu. Orang-orang kampung cakap ada van misteri berkeliaran sebelum Kak Ros hilang. Kakak, kami tak ada pilihan lain, Esan. Esan, kalau bukan kami yang cari Kak Ros, siapa lagi?
Korang tak paham. Van itu bukan Van biasa. Aku udah dengar cerita pasal dia. San, sepertinya kamu udah banyak tahu tentang hantu mobil van itu. Aku tahu karena ayahku pernah lihat sendiri. Beberapa hari lalu, ayahku pulang dari kebun malam-malam. Waktu lewat dekat hutan pinggir kampung, dia lihat sebuah van putih di pinggir jalan. Lampunya menyala, tapi anehnya, tak ada suara mesin. Sunyi. Terlalu sunyi. Terus, ayahmu buat apa? San. Ayahku coba jalan lebih cepat. Tapi tiba-tiba, dari dalam van itu, terdengar suara musik aneh. Macam lagu lama yang diputar dari radio tua. Suaranya serak. Kayak kaset rusak. Kadang pelan, kadang mendadak keras sendiri. Dan di sela-sela musik itu, ada suara orang bernyanyi. Suara perempuan, pelan. Macam berbisik di telinga, tapi nggak jelas apa yang dinyanyikan. Aduh, seramnya. San, terus apa yang terjadi? Sebelum ayahku bisa lari, van itu terbang, bannya tak menyentuh tanah. Perlahan naik ke udara. Melayang di atas jalan, dan suara nyanyiannya makin keras. Seakan ada yang menertawakan, ayahku langsung baca doa dan kabur. Tapi waktu dia menoleh ke belakang, van itu sudah hilang. Sejak malam itu, ayahku tak pernah berani lewat jalan itu lagi. Dan kalian mau pergi mencari van itu? Kalian tahu itu berbahaya, kan? Upin. Betul ke, kita nak buat nih? Aku takut juga, tapi Kak Ros masih hilang. Kita tak boleh mundur sekarang. Korang tak paham. Hantu van itu bukan main-main. Kalau dia muncul, tak ada yang selamat. San, kalau kita tak coba, Kak Ros mungkin takkan balik. Kalau macam tuh, aku tak mau ikut campur. Korang hati-hati. Jom, Ipin. Jom. Hari semakin larut, tetapi Upin dan Ipin masih terus mencari hantu mobil van. Hutan di pinggir kampung semakin gelap, hanya diterangi cahaya bulan yang samar, menembus sela-sela dedaunan.